eskalasi perang antara Amerika Serikat Israel versus Iran semakin meluas, tidak hanya mengguncang ekonomi tapi juga diduga bisa memicu keamanan di Indonesia. Saya masih bersama salah satu warga negara Indonesia yang ikut dievakuasi dari Iran. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Zulfan Lindan, serta pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan. Yang terbaru, sebetulnya nggak baru-baru banget sih, cuman yang masih hangat jadi pembahasan adalah status negara kita siaga 1 yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Pak, oleh TNI. Dan ini langsung dapat respons yang beragam. Dari Panglima TNI menyebut bahwa ini hal yang biasa, memastikan kesiapsiagaan personel kita di kondisi-kondisi tertentu, ya hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi di sisi lain, kalau saya kutip dari YLBHI sudah mengeluarkan rilis, ini tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI. Nah, kalau yang Anda lihat, Pak, karena Anda juga politisi malang melintang dengan segala bentuk dinamika pengambilan kebijakan dan lain-lain, ini hal yang terbilang memang wajar kalau kemudian dikeluarkan status siaga 1 di negara kita, atau wajarkah ketakutan dari banyak orang, kekhawatiran banyak pihak, kenapa kok tiba-tiba jadi siaga 1 di negara sendiri? Kita ini tidak mau bekerja secara serius dulu, mengorganisasi, jangan langsung problem masuk ke persoalan pokok. Siaga 1 itu kan di ujung, hilir dia. Tapi kan di hulu ini kita selesaikan dulu masalah-masalahnya. Tadi masalah ekonomi, bagaimana cara menyelesaikannya. Masalah keamanan, kita ada dulu BIN, BAIS, lembaga-lembaga intelijen yang bekerja diam-diam untuk memantau semua suasana. Kalau tiba-tiba komando putuskan siaga 1, wah ini ada apa? Membingungkan rakyat. Anda dugaannya kenapa nih? Ya, menurut saya karena ketidaksiapan, panik. Ya, karena panik situasi yang ada sekarang di internasional begini, seolah-olah sudah bekerja, inilah hasilnya, tapi yang kita lihat kan tidak ada koordinasi. Dan status siaga 1 ini yang Anda tangkap ini kesiagaan atas ancaman dari luar atau justru dari dalam? Saya kira luar mereka takut, artinya pemerintah takut, khawatir ada koordinasi antara luar dengan dalam, kan gitu. Provokasi dari luar akan memanfaatkan situasi dari dalam. Mungkin seperti kejadian pada Agustus yang lalu, gitu. Nah, siaga 1 itu menurut saya untuk mengantisipasi hal seperti itu. Tapi nggak usah diumumkan, kerja aja. Kalau semua kita sudah umumkan siaga 1, itu kan mencekam. Ya kan, seolah ada apa? Untuk siapa siaga 1 itu? Untuk rakyat atau untuk TNI? Ya kan, kalau untuk TNI diam-diam aja kerja senyap, ada intelijennya. Kalau untuk rakyat kan, kalau ini siaga 1 diinfokan kepada rakyat, ini sama aja dengan menakut-nakuti rakyat kan? Itu yang nggak benar. Kalau kemudian ini dianggap sebagai bentuk mitigasi juga untuk menjaga kestabilan di dalam negeri? Emang ada nggak stabil dalam negeri? Ya kan? Kita pertanyakan, tidak ada gangguan. Kok kita sangat khawatir gitu loh. Apa yang dikhawatirkan? Menurut Anda, Pak, memang kita ini sedang khawatir sekarang di dalam negeri ini aman-aman aja kan? Gitu. Pak Antoni, Anda merasa bahwa keputusan dari keluarnya status siaga 1 ini memberikan kepastian keamanan di negara kita atau justru memicu ketidakstabilan baru? Yang saya baca adalah bahwa surat dari siaga 1 itu adalah tidak seharusnya adalah rahasia, tetapi kenapa bisa bocor kepada publik, gitu. Dan benar bahwa di sini ada kekhawatiran, ada kubu-kubu yang melihat ini apa, bahwa ini untuk melindungi siapa, atau bahkan untuk melindungi bukan rezim ini, justru karena di luar sepengetahuan presiden kan gitu. Jadi untuk apa? Apakah memang yang tadi dikatakan ya, bahwa external shock ini dari ekonomi akan bisa berimbas kepada dikhawatirkan seperti 98, kekurangan BBM dan sebagainya akan memicu chaos ini atau bagaimana? Kalau Anda menangkapnya bisa ngarah ke sana atau tidak? Nah, Makanya keluar siaga 1 itu.
kemungkinan mereka mengevaluasi bisa ke sana karena sudah ada beberapa mengatakan juga bahwa ini beredar itu ini 17.000 udah dolar dan sebagainya, udah ada kekhawatiran di situ. Tetapi 17.000 itu tidak mungkin tidak membuat kita punya ekonomi moneter itu dalam bahaya, dalam kondisi kritis gitu. Karena kita harus lihat bahwa kita sekarang ini sekitar 16.500 ya patokan dari APBN ya, itu harus untuk bisa memicu kondisi chaos itu harus terdepresiasi itu sekitar minimal 20% sampai 30%. Waktu di tahun 97 dari 2.400 ke 3.500 yaitu sekitar 34% gitu. Jadi kalau kita ngambil lampu kuningnya aja itu 20%, berarti diperlukan 3.000 sekian. Berarti kalau sampai mencapai 20.000 baru kita bisa siaga gitu. Tapi sekarang ini apa yang perlu disiagakan gitu. Nah, disrupsi BBM apalagi ini bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh Presiden, oleh Menteri Keuangan bahwa ini masih terkendali meskipun belum ada detailnya terkendali itu bagaimana gitu. Ditambah lagi posisinya dari pemerintah sampai sekarang belum juga untuk melakukan perubahan atas APBN 2026 dengan kondisi dengan alasan pemasukannya masih aman, Pak. Pemasukannya masih aman, sebetulnya juga tidak aman juga karena Januari dan Februari pemasukan dari pendapatan negara itu cuma 11,4%, 2 bulan loh. 11,4% dari target, pasti ini terjadi shortfall seperti yang tadi saya katakan gitu. Seharusnya tetapi di dalam menenangkan itu masyarakat mereka harus mengatakan gitu. Tapi bagaimana mitigasi di dalamnya dengan pernyataan Presiden seperti itu, saya pikir kok mereka sudah mengadakan secara di dalam itu mitigasi hal-hal yang tertentu, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya pikir sudah ada pemikiran-pemikiran, tetapi mungkin secara detailnya belum dibicarakan kepada masyarakat gitu. Tetapi inilah salahnya, komunikasi ini harus jelas kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi tidak tenang. Kembali kepada yang tadi siaga satu tadi. Nah, saya rasa itu akan memicu sekali banyak sekarang masyarakat melihat ini kita akan apa gitu. Apakah ini kontra dengan pernyataan Presiden? Apakah dengan begini ini kita punya ekonomi akan kolaps? Ada yang berpikiran seperti itu gitu. Tapi saya sendiri masih belum berpikiran bahwa kita akan terlalu jauh kalau melihat kondisi jauh sekarang gitu. Atau Karena tanda-tanda itu belum ada gitu. Atau bisa juga di dalam internal TNI bisa ada unsubordinir, koordinasi. Mungkin dibaca seperti itu, ya kan? Bahwa ada kelompok-kelompok di dalam TNI yang memang tidak puas juga dengan situasi yang ada sekarang. Bisa juga. Kita kan nggak tahu. Kita bilang mengatakan bahwa ini belum apa-apa. Tapi di internal mungkin ada kajian-kajian dikhawatirkan. Ada yang memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan zaman Orde Baru yang semua takut sama Soeharto. Yang saya pahami, Anda kan punya kedekatan juga dengan Pak Prabowo. Ini sudah pernah komunikasi nggak sih, entah non formal atau mungkin percakapan singkat? Ini datang dari mana nih status ini? Benarkah dari Pak Prabowo langsung atau gimana? Saya baru pulang. Belum ada komunikasi soal itu ya? Jadi saya kira pasti Panglima TNI sering dipanggil ke Hambalang dan pasti ini juga diketahui oleh Pak Prabowo. Cuman biasa kan Pak Prabowo suruh Panglima TNI lah, tugas kamu itu seperti 17 Agustus. Peristiwa Agustus kan bukan presiden yang muncul, Menhan, Kapolri, Panglima TNI kan. Tapi kan itu instruksi presiden. Jadi menurut saya bahwa kalau kita sebenarnya menunggu dan wait and see lah ya, tentang siaga satu ini sebenarnya kemana arahnya. Nah, kita harapkan ada analisis dan penjelasan terbuka. Situasi ekonomi kita begini, politik kita begini, kemudian bisa disimpulkan bahwa ada kerawanan di dalam negara kita. Sehingga kalau melihat kondisinya yang entah kapan ini akan berakhir konflik ini, AS plus Israel versus Iran ini, dengan mereka masih bersikeras dengan posisinya masing-masing, kita jelas sedikit banyak yang akan terdampak. So, pengamannya harus dimulai dari mana untuk jangka pendeknya saja. Karena ini momennya, apalagi momen Ramadan dan Lebaran seperti sekarang, daya beli harusnya meningkat, malah kebalikannya. So, untuk memperbaiki itu, kita bisa apa? Kita bahas sebentar lagi.
Saya